Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Febrianti dari kelas 3E ingin mempresentasikan sebuah materi mengenai robotik. Semoga presentasi ini bukan hanya bergantinya slide, tetapi memberikan pemahaman serta wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Langsung saja kita baca materinya ya, yaitu yang saya bawakan robotika, teori, dan aplikasi. Buku ini ditulis oleh Wisnu Jatmiko dan kawan-kawannya, yaitu Petrus Mursanto, Muhammad Iqbal Tawakal, Muhammad Sakti Alfis Salim, Abdullah Hafid, Enrico Budianto, Muhammad Nanda Kurniawan, Karda Ahfa, Ken Daniswara, M. Anwar Maksum, Indra Hermawan, Grafika Jati. Desain sampul dibuat oleh Muhammad Fajar, hak cipta. Seluruh isi buku dan sampul merupakan hak cipta Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Buku ini berisi penjelasan mengenai aplikasi-aplikasi robotika di berbagai bidang yang sangat dekat dan menyentuh serta berhubungan dengan kebutuhan manusia. Penjelasan tersebut antara lain penggunaan mobil robot untuk mengatasi lumpuhnya jaringan komunikasi di daerah bencana. Penggunaan robot untuk bermain bola dan meniru gerakan manusia, serta penggunaan robot penjelajah udara untuk keperluan penjejakan objek dan juga pembentukan formasi kawanan. Ketiga contoh tersebut adalah bentuk aplikasi robot yang akan dijelaskan di dalam buku ini. Semua ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca betapa penting dan berharganya teknologi robotika dalam kehidupan manusia. Buku ini juga buku ketiga dari seni buku robotika yang diproduksi di Lab Arsitektur and High Performance Computing Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Dua buku sebelumnya adalah Swarm Robot dalam pencarian sumber asap dan Robot Lego Neutron Teori dan Praktek. Buku ini ditulis dengan urutan sebagai berikut. 1. Bab 1. Apa itu robot? Bab ini menjelaskan mengenai teknologi robot dan mengapa robot dapat membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bab kedua, penerapan robot beroda. Bab ini menjelaskan penggunaan robot beroda untuk mengatasi masalah terputusnya komunikasi ketika terjadi bencana alam pada suatu daerah. Bab 3. Penerapan robot UAV. Bab ini menjelaskan mengenai robot dalam bentuk helikopter yang memiliki 4 buah rotor dan memiliki kemampuan untuk bermanuver di udara. Bab 4. Penerapan robot berkaki. Bab ini menjelaskan mengenai robot berkaki yang dirancang berbentuk humanoid. Nah, kita masuk ke bab 1, apa itu robot? Teknologi robotika merupakan salah satu teknologi yang penting dalam menentukan kemajuan peradaban di dunia. Teknologi robotika dapat meningkatkan produktivitas suatu pekerjaan. Dengan adanya robotika, pekerjaan yang sebelumnya sulit dan berbahaya untuk dikerjakan sekarang sudah dapat dikerjakan lebih mudah dan aman. Misalnya, melakukan eksplorasi jauh ke dalam perut bumi, ke dalam lautan, eksplorasi ruang angkasa, dan lain sebagainya.
Dengan kondisi seperti itu, tidak heran jika perkembangan robotika berjalan dengan cukup besar dari masa ke masa. Perkembangan robotika terjadi di hampir setiap sektor kehidupan, seperti sektor militer, manufaktur, industri, kesehatan, dan sektor kehidupan lainnya. Menurut definisi dari Kamus Merriam-Webster, robot adalah mesin yang terlihat seperti manusia dan melakukan berbagai tindakan yang kompleks dari manusia seperti berjalan atau berbicara, atau suatu peralatan yang bekerja secara otomatis. Robot biasanya diprogram untuk melakukan pekerjaan berulang kali dan memiliki mekanisme yang dipandu oleh kontrol otomatis. Sedangkan robotika adalah cabang teknologi yang berkaitan dengan desain, konstruksi, operasi, dan aplikasi dari robot. Robotika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang robot. Cabang ilmu tersebut mencakup desain mesin robot, elektronika, pengontrolan, pemrograman komputer, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya. Berikut karakteristik robot yang akan kita bahas di slide berikutnya. Bisa kita lihat pada gambar. Terdapat 4 karakteristik dasar yang harus dimiliki oleh setiap robot modern. 1. Memiliki sensor. Sensor merupakan peralatan yang berguna untuk mengukur ataupun merasakan sesuatu pada lingkungan di luar robot. Layaknya indera pada makhluk hidup, dan memberikan laporan hasilnya kepada robot. Contoh dari sensor adalah sensor cahaya untuk mendeteksi adanya cahaya dari sensor temperatur untuk mengukur suhu. 2. Memiliki sistem kecerdasan atau kontrol. Sistem ini secara umum memiliki prinsip kerja seperti otak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berpikir dan memutuskan tindakan apa yang perlu diambil pada suatu waktu tertentu. 3. Memiliki peralatan mekanik atau aktuator. Peralatan mekanik berfungsi untuk membuat robot dapat melakukan suatu tindakan tertentu dan berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya, seperti adanya roda bermotor untuk bergerak, lengan untuk mengambil objek, dan lain-lain. 4. Memiliki sumber daya atau power. Sebagaimana pada organisme kehidupan yang membutuhkan makanan untuk hidup, robot juga memerlukan sumber tenaga mencakup penyedia tenaga listrik seperti baterai dan sistem pengatur transmisi yang bertugas mengonversi tenaga listrik sesuai kebutuhan untuk menggerakkan setiap komponen elektrik dan mekanika yang terpasang. Bab 2. Penerapan robot beroda. Pada mulanya, robot Alphard adalah robot yang dikembangkan untuk kepentingan penelitian, pencarian sumber kebocoran gas atau sering disebut dengan istilah Odor Shortage Localization atau OSL. Perkembangan selanjutnya pada robot ini telah dilengkapi dengan berbagai macam sensor dan modul untuk menunjang kepentingan-kepentingan penelitian di bidang swarm robotik. 1. Anatomi.
Kasis atau badan dari Alphard terdiri atas dua bagian. Bagian pertama disebut platform dan bagian kedua disebut layer mekanik. Platform yang digunakan oleh Alphard adalah platform Trackster 2 yang dibuat oleh Robotics Connection. Beberapa keunggulan dari Trackster 2 adalah bodinya yang kuat dan tahan terhadap guncangan. Selain platform Trackster 2, dua buah layar berbahan akrilik setebal 4 mm digunakan sebagai tempat untuk menopang berbagai perangkat tambahan robot. 2. SRF-08 SRF-08 dipasang di bagian depan dan belakang dari Alphard. Sensor ini digunakan untuk mengecek dan mencegah tabrakan di antara Alphard dengan lingkungannya. 3. CMP-SO3 Magnetic Compass adalah kompas digital buatan Devantage Ltd. Kompas digital yang memiliki harga terjangkau ini digunakan untuk membantu sistem navigasi agar berfungsi dengan baik, efektif, serta mudah digunakan. 4. Controller. Robot Alphard memiliki 3 mikrokontroler. 1 mikrokontroler bertugas sebagai pengendali utama yaitu Artemega 2560. 2 mikrokontroler lainnya menjadi pengendali sekunder yaitu Artemega 8. Mikrokontroler sekunder digunakan untuk mengontrol motor secara independen dan melakukan pembacaan pada encoder yang ada di motor. 5. Trackster 2 Brush DC Guard motor plus encoder. Robot Alphard menggunakan 2 buah motor, satu di kiri dan satu lagi di kanan, yang digunakan untuk keperluan bergerak. Di dalam motor sudah terintegrasi encoder yang digunakan untuk mengukur perpindahan robot. Perpindahan robot ini digunakan untuk teknik lokalisasi dengan nama dead reckoning. Bab 3. Penerapan robot UAV. Robot penjelajahan udara yang akan dibahas pada bab ini adalah Unmanned Aerial Vehicle atau pesawat udara air awak. UAV merupakan kendaraan udara tanpa awak atau pilot pengendali di dalamnya. Karena tidak memiliki awak, UAV harus dikendalikan dari jarak jauh menggunakan remote control dari luar kendaraan atau biasa disebut remotely pilot vehicle atau RPV. Selain itu, UAV juga dapat bergerak secara otomatis berdasarkan program yang sudah ditanamkan pada sistem komputernya. Pada masa kini, UAV telah berkembang dengan sangat pesat dan digunakan dalam berbagai aplikasi. Berikut ini merupakan beberapa contoh aplikasi dari UAV. 1. Melakukan pengawasan hukum seperti patroli keamanan suatu lokasi,
pemantauan keadaan lalu lintas, patroli keadaan pesisir, kelautan, dan perbatasan. 2. Melakukan pencarian dan penyelamatan pada daerah yang sulit dijangkau. Ketiga, membawa dan mengirimkan suatu muatan seperti membawa air untuk memadamkan kebakaran atau membawa zat kimia untuk merawat tanaman. Keempat, melakukan pengambilan gambar untuk keperluan perfilman dan juga hiburan. Salah satu jenis UAV yang termasuk ke dalam kategori mikro dan cukup banyak digunakan adalah quadcopter. UAV jenis ini memiliki ciri khusus yang mudah dikenali, yaitu memiliki 4 buah baling-baling motor yang digunakan sebagai penggeraknya. Pada gambar tersebut nampak sebuah quadcopter dengan 4 buah baling-baling yang terpasang di bagian kiri dan kanan. Dengan 4 buah baling-baling tersebut memudahkan quadcopter untuk bermanuver sehingga dengan cepat dapat bergerak ke segala arah. Hal ini menjadi salah satu kelebihan dari quadcopter. Selain 4 buah baling-baling, quadcopter juga dilengkapi dengan sensor, diantaranya sensor Global Positioning System atau GPS yang digunakan untuk bernavigasi, sensor Inertial Measurement Unit atau IMU yang berfungsi untuk menghitung percepatan serta orientasi arah pergerakan, sensor ultrasonik untuk mendeteksi keberadaan benda, dan sensor-sensor lainnya yang mendukung fungsi dan kinerja dari quadcopter. Terdapat sensor yang diperlukan untuk mendukung pergerakan dari quadcopter, di antaranya 1. Global Positioning System atau GPS. Adalah sensor ini bekerja dengan menerima data yang berisi waktu dan posisi satelit ketika data dikirimkan. Melalui sinyal yang dipancarkan oleh satelit GPS, dengan menerima data dari satelit yang berbeda, data navigasi dapat dihitung secara real time. Data navigasi dapat berupa posisi, arah, dan kecepatan pergerakan yang sedang terjadi. Kedua, Inertial Measurement Unit atau IMU. Dengan adanya IMU, kendaraan udara bisa menghitung dan mengetahui pergerakan yang dilakukannya, sehingga dapat membantu kendaraan tersebut untuk mengetahui posisi serta lintasan yang dilaluinya tanpa menggunakan GPS, misalnya ketika tidak mendapatkan sinyal GPS. Ketiga, Ultrasonic Range Sensor. Sensor ini digunakan untuk mendeteksi benda yang ada di sekitar quadcopter. Selain itu, sensor ini juga dapat digunakan untuk mengetahui ketinggian terbang yang dilakukan dengan cara mendeteksi benda yang berada di bawahnya. Hal ini berguna untuk menjaga ketinggian terbang, misalnya ketika berada di dalam ruangan tertutup. Keempat, kamera. Pada quadcopter, kamera tidak hanya digunakan sebagai alat untuk mengambil gambar saja, tetapi juga dapat digunakan sebagai sensor.
Misalnya, untuk mendeteksi dan mengenali objek tertentu. Hal ini dilakukan dengan bantuan teknik atau algoritma tertentu, misalkan image processing. Kita memasuki bab 4, yaitu penerapan robot berkaki. Robot berkaki yang dijelaskan pada bagian ini merupakan robot berkaki berbentuk humanoid. Dua aplikasi penggunaan robot humanoid yang akan dijelaskan pada buku ini adalah robot soccer untuk bermain bola dan robot imitasi gerak manusia. Robot humanoid adalah jenis robot yang memiliki kemampuan untuk mengimitasi kebiasaan dari gerak-gerik manusia. Dalam membangun robot humanoid, hal utama yang perlu kita pikirkan adalah pembangunan tubuh robot atau badan robot dan kecerdasan robot atau otak. Dalam pembangunan tubuh robot, robot humanoid memiliki beberapa aktuator yang menyerupai manusia, antara lain kepala, muka, tangan, lengan, kaki, dan lutut sebagai alat gerak bagi robot humanoid. Dalam pembangunan kecerdasan robot, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain adalah bagaimana robot tersebut dapat berjalan menyerupai manusia, menggerakkan seluruh aktuator, dan mengekspresikan emosi yang dimilikinya. Setelah ketiga hal tersebut terpenuhi, barulah pada akhirnya robot humanoid dapat memiliki kecerdasan untuk pengenalan benda di sekitarnya dan melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah yang telah ditanamkan pada program robot. 1. Komponen penyusun robot humanoid. Robot humanoid yang dipergunakan dalam pertandingan merupakan paket Biloid Robot Kit. Paket robot humanoid ini merupakan produksi robotis dan telah menggunakan aktuator digital serta motor digital yang memungkinkan pengendalian cepat dan menggunakan komunikasi data serial. Servomotor Dynamicel dapat memberikan feedback berupa kecepatan suhu, beban, dan sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk pengendalian yang efektif. Bioloid Premium dapat digunakan untuk pengujian algoritma imitasi gerakan manusia dengan memanfaatkan feedback dari servo serta sensor giro. Dapat dilakukan adaptasi gerakan menurut beban setiap servo dan gangguan keseimbangan pada robot. Paket Bioloid Premium ini terdiri dari 1. Servo Controller CM510 merupakan controller yang digunakan untuk menggerakkan sendi-sendi robot sehingga membentuk suatu gerakan. 2. AX12 servo motor merupakan motor servo yang berperan sebagai sendi-sendi robot. 3. Lipo battery merupakan sumber energi bagi robot saat bergerak. Baterai ini memiliki tegangan 2.4 dan arus 1000 mA. 4. Gyro sensor GS12 merupakan sensor untuk mengetahui perubahan kemiringan robot sehingga dapat membantu keseimbangan robot saat berjalan. 5. Cable header merupakan benda yang digunakan untuk menjepit kabel pada badan robot sehingga tidak tersangkut saat robot bergerak. 6. Infrared sensor
merupakan sensor yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya benda di depan sensor tersebut. Pada bioloid robot, sensor ini dipasang di muka robot. 7. Distance Measurement Sensor atau DMS merupakan sensor yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh benda yang ada di dekatnya. Meskipun demikian, sensor ini memiliki jarak yang bisa diukur. 8. Wireless Communicator ZIG-110. Modul ini merupakan modul yang digunakan untuk komunikasi antar device secara wireless. Akan tetapi, modul ini bersifat opsional dan untuk paket default pembelian ZIG-110 tidak disertakan. 9. Infrared Receiver. Modul ini merupakan modul yang dapat digunakan untuk komunikasi secara wireless dengan device sejenisnya atau ear transmitter. 10. RC100 Remote Control. Modul ini merupakan remote control yang berpasangan dengan modul ear receiver. 2. Robot humanoid untuk imitasi gerak manusia. Robot imitasi gerak bertujuan untuk menirukan gerakan manusia, sama halnya dengan tubuh manusia. Pada robot tersebut terdapat banyak sendi yang berfungsi sebagai pusat dari pergerakan tubuhnya. Beberapa gerakan dasar seperti gerakan tangan dan kaki dapat dikombinasikan menjadi gerakan berjalan seperti berlari, berhenti, dan berputar ke kiri atau ke kanan. Pada saat ini, mayoritas dari gerakan tersebut adalah hasil input secara manual ke robot melalui piranti lunak yang sudah tersedia dari paket peralatan atau kit robot tersebut. Namun demikian, kekurangan dari cara ini adalah membutuhkan waktu yang lama untuk menentukan gerakan yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya motor yang harus dikendalikan, sehingga terlalu banyak kombinasi yang harus dicoba satu persatu. Banyaknya kombinasi tersebut memicu kebutuhan untuk mencari cara pengaturan gerakan motor yang lebih efektif. Masalah yang sering dihadapi dalam mengembangkan robot humanoid adalah hilangnya keseimbangan robot. Berbeda dengan manusia yang bisa menyesuaikan titik berat pada gerakan-gerakan yang sulit, robot biasanya tidak mampu beradaptasi. Hal ini akan ditanggulangi dengan menerapkan dan mengembangkan algoritma yang tepat sehingga robot dapat menyeimbangkan diri untuk melakukan berbagai gerakan yang sederhana maupun rumit. Kesimpulannya, buku Robotika Teori dan Aplikasi karya Wisnu Jatmiko dan kawan-kawan 2012 menyajikan pandangan komprehensif bahwa robotika bukan sekedar disiplin ilmu mekanika, melainkan integrasi cerdas antara sensor, sistem kontrol, dan aktuator yang dirancang untuk menyelesaikan masalah kemanusiaan yang kompleks. Secara garis besar, buku ini menyimpulkan bahwa teknologi robotika di Indonesia telah berkembang jauh melampaui sekadar mainan otomatis, dengan fokus utama pada pemulihan infrastruktur pasca bencana melalui robot Alphard yang mampu menyebarkan jaringan telekomunikasi darurat secara otonom. Selain robot beroda, penggunaan quadcopter atau UAV menjadi sangat krusial untuk pemantauan udara dan pembentukan formasi komunikasi dinamis. Sementara pengembangan robot humanoid seperti robot pemain bola menjadi tolak ukur
kemajuan algoritma kecerdasan buatan dalam meniru motorik manusia. Lebih jauh lagi, buku ini menekankan pentingnya masa depan cloud robotik, di mana robot dapat saling berbagi pengetahuan melalui internet, serta potensi robot mikro dalam bidang medis untuk pengobatan penyakit kronis secara presisi. Pada akhirnya, seluruh riset ini bermuara pada satu tujuan, menciptakan asisten cerdas yang mampu bekerja di lingkungan berbahaya atau sulit dijangkau, sehingga meningkatkan efisiensi dan keselamatan hidup manusia. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan bagi kita. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.